Aya, seorang gadis berhijab yang baru lulus dari sekolah menengah umum, tinggal bersama ibunya setelah kedua orang tuanya berpisah sejak lama. Meski ibunya hidup sederhana, semangat Aya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di kota tak terbendung. Dengan berat hati, sang ibu mengizinkan Aya pergi, meski hatinya dipenuhi kekhawatiran. Ia menyarankan agar Aya mencari keberadaan ayahnya, Malik, yang sudah lama terpisah. Jika Aya tinggal bersama ayahnya, ia akan merasa lebih tenang. Setibanya di kota, Aya mengalami musibah. Tasnya dirampas oleh seorang pencopet. Aya berteriak minta tolong, dan seorang pemuda jalanan bernama Arka mengejar pencopet itu. Berkat keberanian Arka, tas Aya berhasil kembali. Saat Arka ingin berkenalan, Aya menolak secara halus karena menjaga batas sebagai seorang muslimah. Meski begitu, percakapan singkat membawa mereka ke topik tentang ayah Aya, Malik, yang ternyata dikenal oleh Arka. Arka membawa Aya menemui ayahnya. Malik terkejut melihat putrinya telah tumbuh menjadi muslimah yang cantik dan anggun. Sebaliknya, Aya lebih terkejut lagi saat mengetahui ayahnya adalah bos dari para preman di kota itu. Meski begitu, Aya memilih tinggal bersama Malik dan mulai mengurus rumah ayahnya yang kumuh dan tak terawat. Ia membuang botol-botol minuman keras dan barang-barang judi. Malik menceritakan bahwa ibunya Aya pergi karena tak tahan dengan gaya hidupnya. Aya meminta ayahnya berubah, dan Malik pun luluh. Aya memulai perkuliahan. Arka dengan senang hati menawarkan diri untuk mengantarnya ke kampus. Mereka menjadi teman dekat. Di kampus, Aya menarik perhatian Tama, seorang mahasiswa tampan dari keluarga terpandang. Tama mulai mendekati Aya dan menyatakan ketertarikannya. Suatu hari, saat Aya pulang dari kampus bersama Tama, Arka melihat mereka dan merasa cemburu, terlebih saat Aya menolak tumpangan Tama karena Arka sudah menjemput. Suatu malam, Aya mendapati ayahnya kembali berkumpul dengan teman-teman preman sambil minum-minum. Ia kesal karena sedang hendak salat. Selesai sholat, Aya membaca Al-Quran dengan suara lantang. Teman-teman Malik merasa malu dan akhirnya pergi. Malik meminta maaf. Aya diam, tapi sikapnya menunjukkan kekecewaan. Malik merasa bersalah dan berjanji untuk berubah. Tama semakin intens mendekati Aya. Ia menceritakan bahwa ia berasal dari keluarga keturunan kiai. Aya merasa kagum. Arka, yang merasa tersisih, menjadi gelisah. Ia merasa harus memperbaiki dirinya agar bisa pantas di mata Aya. Namun karena penampilannya, tak ada guru ngaji yang mau mengajarinya. Hingga akhirnya, seorang ibu menyarankan agar Arka belajar mengaji pada anaknya, Maulana, seorang kori cilik berusia 12 tahun. Arka pun belajar dan mulai berubah. Arka bercerita kepada Maulana bahwa ia mencintai Aya. Maulana berjanji membantu. Arka mulai menjaga pandangan, beristighfar, dan mengenakan baju koko. Saat bertemu Aya, ia menyapa dengan salam dan ucapan penuh takzim. Aya bingung dengan perubahan Arka, tapi diam-diam ia senang. Suatu malam, Malik tidak pulang. Aya khawatir dan meminta bantuan Arka untuk mencarinya. Mereka menyusuri kota hingga ke warung remang-remang, tempat Malik sedang mabuk dikelilingi wanita malam. Aya memaksa ayahnya pulang. Meski kecewa, Aya tetap merawat ayahnya tanpa mengomel. Sikap sabarnya membuat Malik tersentuh. Ia berjanji akan benar-benar berubah. Sementara itu, hubungan Aya dan Tama semakin dekat. Tama mengantar Aya pulang dengan mobil, dan hal itu membuat Malik curiga. Ia menginterogasi Tama dan Tama mengaku bahwa ia menyukai Aya. Aya yang mendengar pengakuan itu merasa bahagia. Namun, Arka suatu hari melihat Tama bersama perempuan lain. Ia memberitahu Aya, tapi Aya marah dan menuduh Arka berburuk sangka. Hubungan mereka menjadi renggang. Arka kecewa dan kembali menjadi berandalan, bahkan memalak orang. Aya sedih melihat perubahan itu dan meminta maaf jika pernah menyakiti hatinya. Sementara Malik yang telah berubah membuat para preman resah. Mereka khawatir kehilangan sosok yang ditakuti.
Arka kemudian diangkat menjadi pengganti Malik. Arka kembali berkuasa, tetapi hatinya tetap kosong. Hingga suatu hari, Ayah melihat Tama bermesraan dengan wanita lain. Hatinya hancur. Saat ditanya, Tama mengelak. Ayah marah dan memutuskan hubungan. Tama, yang tidak terima, mengejar Ayah hingga ke kampung. Di jalan, Tama dihadang Arka dan terjadilah perkelahian. Tama mengumpulkan geng motornya untuk menyerbu wilayah Arka. Kerusuhan hampir meletus. Malik turun tangan dan mengetahui bahwa semua bermula dari konflik hati Ayah. Ayah datang dan dengan kata-kata bijaknya, meredakan ketegangan. Semua pihak sadar bahwa pertikaian tidak menyelesaikan apapun. Merasa menjadi sumber kekacauan, Ayah pulang ke kampung dan tinggal dengan ibunya. Malik dan Arka menyusul ke kampung. Malik meminta maaf pada mantan istrinya dan memohon agar mereka bersatu kembali. Ia tak ingin kehilangan Ayah, yang telah mengubah hidupnya. Arka juga mengungkapkan cintanya pada Ayah. Ayah menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari kesempurnaan, tapi dari ketulusan dan perjuangan. Ia menyukai Arka, tapi ia ingin menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu. Arka pun berjanji akan setia menunggu sang bidadari hati.